Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadila Kurniawati MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang akuntansi dan teknologi informasi. Point of information atau materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Pertama ada SIA, ada keterkaitan antara TI dan accounting, ada pengaruh TI di perusahaan, 4 peran TI terhadap akuntansi, 5 TI meningkatkan kualitas informasi akuntansi, 6 penerapan just in time. Jadi, apa sih gunanya teknologi informasi ini di bidang akuntansi? Apa keterkaitan antara teknologi informasi ini dengan akuntansi? Apa pengaruh teknologi informasi ini di perusahaan? Apa peran teknologi informasi ini terhadap akuntansi? Akan dibahas di materi selanjutnya. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Jersey Eperna Putri dengan NIM 63030210075 dan rekan saya Siti Ismi Fauziah dengan NIM 63030210076. Materi yang pertama yaitu tentang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi, memberikan informasi akuntansi, sehingga seorang akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan dengan tepat dan akurat. Adapun 3 peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai user, designer, dan auditor. Software akuntansi tentunya memudahkan dalam pembukuan, karena seluruh jurnal akuntansi dan laporan keuangan itu dibuat secara otomatis, sehingga pengoperasiannya cukup memerlukan orang yang paham mengenai teori akuntansi secara umum. Sistem komputerisasi akuntansi merupakan suatu dampak perkembangan ilmu dan teknologi, di mana pencatatan akuntansi secara manual kini digantikan oleh komputer. Hal ini tentunya memberikan dampak yang positif dan juga negatif bagi perusahaan dan sumber daya manusia, yaitu pekerjaan akuntansi bisa menjadi lebih mudah dan cepat, serta dapat meminimalisasi kesalahan dalam menyusun laporan keuangan. Di sisi lain, dengan adanya perkembangan ilmu teknologi ini juga membawa dampak negatif, yaitu bisa terjadinya pengurangan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara teknologi informasi dan akuntansi. Teknologi bisnis yang terintegrasi akan berpengaruh pada akuntansi, yaitu yang pertama memberikan value added atau nilai tambahan. Jadi dalam suatu bisnis, teknologi informasi ini akan memberikan nilai tambahan karena pihak yang terkait ini akan memperoleh informasi yang reliable, tepat waktu, dan akurat. Yang kedua yaitu dapat meminimalisir biaya untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, meningkatkan rasa kepercayaan atas informasi akuntansi, karena informasi akuntansi yang diperoleh itu akan reliable dan akurat. Selanjutnya, lebih cepat dan terjangkau atau yang disebut pengaruh TI bagi perusahaan. Pertama, competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk menjaga keunggulan kompetitifnya terhadap pesaingnya. Dengan adanya teknologi informasi, dapat membuat atau mengembangkan produk lebih unggul dari yang dipasarkan pada saat ini. Yang kedua ada efisiensi ekonomi. Sumber daya teknologi informasi dapat meminimalisir biaya akuntansi secara signifikan. Efisiensi ekonomi dapat dicapai dengan memindahkan high cost ke dalam lingkup online. Misal, perusahaan dapat memakai email atau software aplikasi pada widget dan fanpage untuk berkomunikasi dengan pelanggan.
Yang ketiga ada peningkatan peralatan. Salah satu cara untuk mengetahui perkembangan teknologi dalam entitas bisnis adalah melalui pemakaian peralatan yang digunakan untuk memproses informasi. Yang keempat ada keamanan dan cloud. Keamanan, pemakaian teknologi informasi memberikan perlindungan data bagi suatu perusahaan. Salah satu aplikasi akuntansi yang kini menjadi tren adalah web hosting of site atau dikenal dengan cloud. Dengan teknologi cloud yang menggunakan internet tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengakses dan menyimpan informasi atau dokumen secara online. 5. Beragam software dalam proses akuntansi. Software merupakan aset tidak terwujud. Software adalah seperangkat program atau prosedur yang terkait dengan sistem. Beberapa jenis software yang digunakan dalam bisnis yaitu software akuntansi, software audit, software pemrosesan kata atau Word, software grafis, dan electronic data interchange atau EDI. Yang terakhir yaitu peningkatan pelaporan internal dan eksternal. Pemakaian teknologi yang mempercepat, menjaga tingkat akurasi, dan lebih efisien dalam penyelesaian proses akuntansi akan lebih memudahkan dalam membuat laporan keuangan ataupun laporan operasional lainnya, baik untuk keperluan internal maupun keperluan eksternal. Peran teknologi informasi terhadap proses akuntansi. Efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja individu. Kini mulai dikenal dengan akuntansi elektronik yang berkembang dari konsep bisnis elektronik dan internet. Dalam konsep akuntansi elektronik, peran dan fungsi akuntansi dapat dijalankan melalui kantor maya atau virtual office atau yang biasa disebut dengan work from home dan pengurangan pemakaian kertas atau paperless accounting. Akan tetapi paperless accounting ini masih belum banyak diterapkan di beberapa perusahaan, meskipun paperless ini bisa diterapkan berbagai transaksi bisnis, pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan secara elektronik. Akan tetapi ini masih belum banyak digunakan dan diterima secara global. Selanjutnya yaitu teknologi informasi meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Saat ini, SIA atau Sistem Informasi Akuntansi yang didukung dengan teknologi informasi yang maju sangat memungkinkan untuk menyajikan kebutuhan informasi secara luas dalam waktu yang cepat. Kualitas informasi akuntansi akan meningkatkan biaya pengelolaan informasi menjadi lebih efisien. Adapun 4 tipe integrasi akuntansi dengan teknologi informasi. Yang pertama, integrasi metadata yang secara mendasar perlu untuk dibagikan konsep dan deskripsinya sewaktu integrasi dalam paket software khusus. Kedua, modul akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen diintegrasikan dalam satu sistem, semisal Enterprise Resource Planning atau ERP. Ketiga, integrasi informasi dari berbagai sumber informasi, seperti laporan manajemen dari data gudang untuk kompilasi data ke dalam sistem pakar bisnis, atau Business Intelligence System. Keempat, integrasi visual atas kebutuhan integrasi yang hanya sampai pada tingkat tampilan pengguna, user interface, di mana pemakai informasi tidak perlu mengetahui sumber pengumpulan database. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Ismi Fauziah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang 4 tipe integrasi akuntansi dengan teknologi informasi. Informasi akuntansi keuangan berbasis transaksi dapat digunakan sebagai data akuntansi manajemen dalam hal dibandingkan dengan anggaran atau juga dapat disimpan dalam bentuk database yang nantinya dapat disaring, diubah, dan dianalisis lebih lanjut dalam tujuan pengendalian dan pembuatan keputusan terkait pelanggan atau pembuat produk dengan transaksi tersebut. Di sini terdapat 4 tipe integrasi akuntansi dengan teknologi informasi. Yang pertama yaitu integrasi mendata yang secara mendasar perlu untuk dibagikan konsep dan deskripsinya sewaktu integrasi dalam paket software khusus. Yang kedua yaitu modul akuntansi dan
PTAM diintegrasikan dalam satu sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang ketiga yaitu integrasi informasi dari berbagai sumber informasi seperti laporan manajemen dari data gudang untuk kompilasi data ke dalam sistem pakar bisnis atau Business Integration System. Keempat, yaitu integrasi visual atau kebutuhan integrasi yang hanya sampai pada tingkat tampilan pengguna user interface di mana pemakai informasi tidak perlu mengetahui sumber pengumpulan database. Baik, selanjutnya adalah just in time. Just in time sendiri adalah suatu sistem keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia dan fasilitas dibagi sebatas kebutuhan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Bagi perusahaan yang menerapkan just in time itu sangat bermanfaat karena jika perusahaan menerapkan just in time maka bisa menghemat waktu serta biaya produksi, meminimalisir terjadinya penumpukan bahan baku produksi di gudang dan mengurangi waktu tunggu para pelanggan. Dengan just in time, perusahaan dapat menekan biaya produksi per unit, meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan daya saing di pasar baik dalam maupun luar negeri. Di sini yaitu ada contoh perusahaan yang menerapkan just in time. Terdapat PT Astra Honda Motor telah menggunakan just in time untuk operasi perusahaan sejak 1980. Bayangkan jika perusahaan otomotif sebesar PT AHM yang memiliki biaya produksi yang sangat tinggi, daerah pemasaran yang luas dan konsumen yang banyak, jika tidak menggunakan sistem just in time, maka akan terjadi banyak pemborosan. PT AHM dapat menerapkan sistem just in time lebih maksimal karena dibantu dengan adanya perkembangan teknologi informasi di setiap jalur yang akan mereka lakukan proses perencanaan, produksi, pemasaran, dan pengawasan sasaran implementasi just in time yang dilakukan PT AHM yaitu satu yaitu ada persediaan. Yaitu sasaran utama dalam penerapan just in time adalah untuk meminimalisir persediaan, sehingga didapatkan data yang dapat mengenai beberapa banyak produksi yang akan diproduksi untuk periode selanjutnya, di mana setiap hasil produksi langsung disalurkan ke pemasok, sehingga meminimalisasi bahkan meniadakan jumlah hasil produksi yang ditahan di gudang persediaan barang jadi dan tentunya akan mengatasi pemborosan. Yang kedua yaitu waktu siklus. PT AHM berhasil memangkas pemrosesan menjadi lebih efisien karena proses produksi dilakukan dalam satu slot. Jadi, dengan dukungan teknologi dan sumber daya yang dimiliki, maka tidak akan menimbulkan waktu menunggu karena semua rangkaian produksi berdasarkan perhitungan yang tepat. Semakin tinggi kecepatan produksi suatu perusahaan, maka semakin kecil pula waktu menunggu untuk suatu produk mengalami proses selanjutnya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu adanya perbaikan yang berkesinambungan. PT AHM bisa berkembang dengan pesat karena adanya perbaikan yang berkesinambungan. Kinerja operasional diukur di tiap-tiap bagian dengan mengaplikasikan business intelligence, software, dan cognos. Untuk selanjutnya yaitu penghapusan pemborosan. Penghapusan pemborosan dapat dilakukan karena PT AHM telah memenuhi kondisi sebagai berikut. Produksi tidak menyisahkan persediaan, waktu tunggu minimum, bahkan hampir tidak ada, minimalisasi biaya terhadap barang cacat, beban kerja yang seimbang dan merata, tidak ada interupsi karena kehabisan persediaan dan kualitas buruk. Terima kasih Mbak Ismi atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi pada kali ini.
Akuntansi sebagai bahasa bisnis kini layak dipengaruhi perkembangan teknologi informasi. Terlebih, teknologi mutakhir mempermudah transaksi dalam jumlah besar dan beragam dalam waktu singkat. Informasi keuangan dan non-keuangan yang semakin akurat, cepat, dan terintegrasi semakin meningkat daya saing perusahaan dibanding kompetitor. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi informasi harus sering dibutuhkan dalam kebutuhan informasi dan strategi perusahaan dalam memenangkan persaingan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi teknologi informasi ini harus sejalan dengan sistem lain di perusahaan. Perlu mindset yang tepat untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi ini secara optimal. Jika tidak, investasi besar di sektor teknologi informasi justru dapat berakibat pemborosan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.